Yo, halo guys, balik lagi ke Besi Kentang, dan buat yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Game Gulat adalah salah satu game dengan genre yang cukup populer di Indonesia. Meskipun lo demen main bola, FPS, atau balapan, kalau diajakin main Smackdown ya mau-mau aja. Kita semua tahu kalau game Gulat favorit itu biasanya muncul dari WWE. Entah itu judulnya Smackdown, Smackdown vs Raw, atau WWE 2K. Karena gameplaynya yang cenderung simple dan sangat realistis. Tapi sekarang kita akan ngebahas game-game gulat yang out of the box sampai rada nyeleneh untuk genre game gulat. Entah apa yang mereka pikir sampai ada ide untuk bikin game yang akan kita bahas nanti. Jadi kali ini kita akan ngebahas 10 game gulat paling aneh versi PC Kentang. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe untuk mensupport channel ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ulasannya. Di peringkat 10 ada WWE Crash Hour. Apa yang lo inget kalau lagi main game Smackdown? Ya, orang banting orang injek orang, cewek tarik-tarikan baju dalam. Ini game yang nggak bisa dibilang gulat sama sekali. WWE Crash Hour itu lebih mirip sama game Twisted Metal, dimana satu-satunya hal yang berhubungan dengan gulat adalah mereka menggunakan karakter dari WWE. Gameplaynya tuh perang pakai mobil bersenjata. Asli, ini nggak ada gulatnya sama sekali. Ayolah, gue nggak ngerti lagi apa yang dipikir sama pihak WWE gitu untuk bikin game kayak gini. Ya, dan hasilnya pun bener-bener buruk. Nomor 9 ada Hulk Hogan Main Event. Main pakai stick terus ngebanting orang itu udah biasa banget. Gimana kalau kalian coba ngebanting sendiri lawan kalian? Game ini hanya muncul di Xbox dan dimainkan dengan Kinect controller. Kita di sini harus mengikuti gerakan atau arahan dari Hulk Hogan. Jadi kita di sini melawan mereka dengan gerakan kita sendiri. Sebenarnya tujuan dari game ini itu supaya kita tuh mau olahraga dengan meniru beberapa gerakan gulat. Tapi ya gimana ya, gameplaynya itu yang bikin kita capek. Sensornya yang cukup buruk sampai storynya tuh ngebosenin. Bikin game ini bener-bener ampun deh. Ya gimana ya, kalau kita disuruh mukul atau ngebanting karakter ya masih oke-oke aja. Tapi coba misalnya kita mau pakai jurusnya Jeff Hardy Swanton Bomb gitu. Mau gimana, lu lompat dari genteng gitu. 8 WWE Betrayals. Ini adalah game side scroll beat 'em up, kayak lu main Final Fight atau Street of Rage. Menceritakan tentang anak Vince McMahon, yaitu Stephanie McMahon yang diculik dan kita harus menyelamatkan ke markas orang yang menculik anaknya itu. Game ini punya 4 karakter yang bisa kita pakai, yaitu The Rock, Stone Cold, Undertaker, sama Triple H. Gameplaynya tuh hampir sama kayak Final Fight. Kalau di sini mungkin lebih mirip sama Double Dragon. Ya, grafiknya lebih mirip Double Dragon soalnya. Dimana kita mukul dulu beberapa kali dan ngebanting lawan kita secara otomatis. Ini mirip kayak WWE Crash Hour ya, game yang sebenarnya Twisted Metal cuman pakai karakter WWE. Kalau ini mirip kayak game Double Dragon tapi pakai karakter WWE gitu. 7 ada WCW Backstage Assault. Kalau biasanya kita gulat itu di ring, di sini kita gulat itu di belakang panggung, guys. Ada banyak tanggapan negatif untuk game ini, mulai dari grafiknya yang kacau, animasinya yang buruk, dan lagi gameplaynya yang jeleknya minta ampun. Maksudnya gini, di era PS1 kan kita udah ada game Smackdown tuh, Smackdown 1 sama Smackdown 2 yang mungkin bisa dijadiin standar mereka untuk bikin grafik atau animasinya. Tapi untuk kelas PS1, grafik sama animasinya di sini tuh bener-bener jeleknya bukan main. Dan juga interaksinya sama benda-benda di sekitar yang juga sangat minim. 6. Hammerlock Pro Wrestling. Ini adalah game dari Super Nintendo yang harusnya nggak buruk-buruk amat dari segi gameplaynya. Jujur gua main bisa have fun di sini. Ini kayak Fire Pro Wrestling World, cuman gameplaynya yang agak ribet sendiri. Di sini akan ada 3 layer. Layer paling atas berisi karakter player 1, terus layer tengah berisi gameplaynya, dan layer paling bawah itu berisi karakter player 2. Jadi di layar atas sama di layar paling bawah itu berisi detail dari apa yang sedang dilakukan sama karakter itu. Kalau gitu aja sih ya kita mungkin aman-aman aja. Cuman karena layarnya yang pindah-pindah naik turun gitu, itu bikin mata kita cepet pusing. Di sini kalian mungkin nyaman-nyaman aja gitu. Tapi kalau kalian mainin game ini langsung, itu nggak butuh waktu lama yang ada kepala kalian pusing maininnya. Super Wrestle Angel. Game ini berasal dari Jepang dan ini game kartu, guys. Di sini kita akan memilih kartu dan siapa yang kartunya lebih kuat akan melakukan serangan, guys. Dan animasinya itu berupa potongan-potongan gambar gitu.
Jadi di sini nggak ada gerakan animasinya sama sekali. Ini sebenarnya game kartu berkedok gulat gitu. Ya mungkin gue bisa bilang kalau ini tuh mirip kayak Yu-Gi-Oh gitu. Dimana ada life point-nya, terus ada attack-nya, ada defense-nya dari setiap kartu. Sama ada beberapa kartu counter atau kartu setup di sana. Jujur gue awal main game ini tuh karena covernya gitu. Isinya cewek-cewek seksi pakai baju gulat. Wow, keren banget gitu. Tapi setelah gue main, nah gitu hasilnya zong gitu. Ternyata game kartu. Gue berusaha untuk menikmati game ini gitu, tapi ya asal pencet aja gitu masuk ke dalam gameplaynya, dan tetap aja gue bosan, gak tertarik sama sekali. Mungkin buat warga Jepang ini bakal seru banget karena game kartu ini cukup populer di sana. 4. Wrestling Revolution 3D. Ini adalah game gulat untuk Android dan dirilis juga untuk PC beberapa tahun setelahnya. Ini game unik banget menurut gue, cuman rada gimana gitu. Ini game gulat 3D yang simple dan sederhana sebenarnya. Di sini kita bisa nyusun cerita dari karakter kita sendiri. Jadi kayak nggak disediain main story-nya gitu sama gamenya. Ya kalau mau kelihatan keren ya bikin sendiri story-nya yang keren gitu. Di sini gerakan kita bisa berubah kapan saja. Dan mode Battle Royale lu bisa masukin karakter tanpa batas. Jadi kalau lo mau main pakai 100 orang ya, kalau platform lu kuat ya jadi dah tuh 100 orang dalam satu ring. Puyeng nggak tuh? Dan lu bisa numpuk semua barang jadi satu tanpa jatuh. Lu bayangin dah tuh gimana coba. Tapi luar biasanya karena game ini memberikan lu kebebasan yang hakiki. Banyak gamer yang suka sama game ini dan buat seru-seruan atau cuma sekedar lucu-lucuan. 3. Celebrity Deathmatch. Ini adalah salah satu game PS1 dan PS2 yang cukup populer di Indonesia. Bukan karena keren tapi ya karena kita sering nonton filmnya dulu. Buat makhluk tahun 90-an pasti pernah nonton film ini di MTV zaman dulu. Game ini kalau mau dibilang jelek, ya banget gitu. Mulai dari animasinya yang buruk sampai gameplaynya yang sama buruknya. Di sini kita cuma punya dua mode gameplay, story sama deathmatch gitu. Deathmatch ini ibaratnya exhibition gitu. Dan cuma bisa 1 lawan 1. Jadi nggak ada tuh tag team atau mungkin handicap match, battle royale atau semacamnya itu nggak ada. Dan gameplaynya tuh terlalu simple gitu. Semua serangan cukup dengan tombol bulat gitu ya. Lu nendang, lu nangkep, sampai finisher juga sama. Pencet bulat selesai. Jujur ini game ngebosenin banget. Mungkin kalian kalau main game ini, di awal kalian bakal ngerasa seru gitu. Tapi dalam waktu singkat, kalian bakal setuju sama omonganku barusan. 2. WWF buatan Acclaim di PS1. Game di sini yang gue maksud adalah WWF Warzone, WWF Attitude, sama ECW Anarchy Rules. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah main game ini dan kalian tahu gimana repotnya main game ini. Pertama dari karakternya dulu gitu. Tapi kalau soal desain atau grafik kayaknya nggak perlu kita bahas ya. Kalau grafiknya bagus tapi gameplaynya jelek juga tetap aja jelek gitu. Soal grafik kita lewatin aja dulu. Kita bahas dari gameplaynya aja. Kalau di Smackdown PS1 buatan THQ itu gameplaynya simple dan variatif. Terus animasinya tuh luar biasa banget untuk PS1. Di sini enggak, gameplaynya tuh ribet banget asli. Bahkan kalau kalian mau banting aja itu pakai common move kayak di game fighting gitu. Jadi pertama kita nangkap dulu lawan kita, terus kita masukin common move-nya, baru dari itu dibanting. Ini ibarat lo main Street Fighter di game WWF. Terus nggak ada super bar di sini. Kalau di game lain kita harus serang lawan kita beberapa kali dulu sampai super kita penuh baru bisa finisher musuh kita. Di sini kita bisa finisher kapanpun, dan setelah kita serang lawan kita dengan finisher, lawan kita akan kena stun selama beberapa detik gitu. Dan di sini lu bisa mengalahkan musuh lu dengan sangat cepat. Apalagi kalau kita sukses nyerang lawan kita pakai finisher secara terus-menerus. Gerakannya itu kaku banget dan ada beberapa glitch di game ini. Iya, gue tahu harusnya gue merasa wajar karena ini game PS1. Tapi gameplaynya itu yang jadi hal utama kenapa kita bilang game ini game yang sangat buruk. Di posisi pertama ada The Simpsons Wrestling. Ini game yang berasal dari kartun The Simpsons dan banyak yang bilang kalau game ini game terburuk di PS1. Ya, jujur gue setuju. Pertama, lu harus unlock versus mode atau exhibition mode. Lu bayangin, lu pertama kali main game ini pasti pengen nyoba karakternya satu persatu. Dan setiap karakter itu cuma punya 3 gerakan. Serangan lemah, serangan sedang, sama serangan kuat. Dan setiap serangan akan mengurangi stamina. Hal buruknya di sini, serangan terkuat cenderung gak guna sama sekali. Kalau lo main game ini, lo cenderung bakal spam tombol kotak aja gitu sampai menang. Bahkan udah kayak gitu untuk ngarahin serangan kita ke lawan, itu juga sulit.
Di sini pun nggak ada istilah lu ngebanting lawan, lompat dari corner atau semacamnya. Padahal di sini tulisannya gulat gitu, bukan kickboxing. Ayolah, game ini ada di platform PS1 tahun 2001, dimana kita udah ada Smackdown, No Mercy, dan game yang sudah kita bahas tadi yang masih jauh lebih baik daripada game ini. Bahkan WWF Warzone itu masih jauh lebih baik daripada ini. Jadi, kalau dibilang game ini game terburuk di PS1, ya gue setuju banget. Bagaimana dengan pendapat kalian? Apa kalian punya pendapat lain? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Akhir kata, salam bisi kentang.